Nah kalau seandainya ngaji itu hukumnya wajib, maka itu boleh keluar walaupun tanpa izin suami, karena wajib hukumnya. Ya. Tapi kalau seandainya ngaji itu hukumnya sunnah, maka ketika suami melarang ibu ngaji, maka jangan ngaji. Nah, yang akan kita bahas adalah sholat di perjalanan. Ini bagaimana hukum sholat di perjalanan? Apakah ada keringanan atau tidak? Apa saja bentuk keringanannya dan lain sebagainya. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita menjelaskan, maka kita jelaskan dulu hukum melakukan perjalanan. Pengarang kitab ini Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Dilkaf mengatakan ahkamus safar, hukum melakukan perjalanan. Khamsatun, ada 5. Yang pertama, al-awwalu wajibun. Terkadang melakukan perjalanan hukumnya wajib. Kapan? Kasafari li isqati fardil haji wal umrah. Seperti melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji dan umroh wajib. Bu, haji atau umroh wajib gak? Al-hajju fardun wa kadaka umroh. Ya. Haji itu wajib, begitu pula umroh. Kapan wajibnya? Wajibnya itu pertama jika mampu, yang kedua seumur hidup hanya sekali. Nggak boleh berkali-kali, cuman wajibnya sekali. Nah, jadi haji yang kedua itu nggak wajib, sunnah. Haji ketiga, keempat itu sunnah. Jadi haji yang wajib itu hanya haji yang pertama. Umroh yang wajib juga hanya umroh yang pertama. Nah, maka melakukan perjalanan haji dan umroh yang wajib, hukumnya juga wajib. Walitolabil ilmil wajib, dan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu yang wajib. Menuntut ilmu yang wajib, maka melakukan perjalanannya pun wajib. Ilmu yang wajib itu apa aja? Ilmu tentang ibadah yang wajib, seperti sholat, puasa, menuntut ilmu untuk haji, untuk zakat. Jadi menuntut ilmu ini ada 2 hukumnya. Ada menuntut ilmu wajib dan ada menuntut ilmu yang sunnah. Menuntut ilmu yang wajib itu adalah menuntut ilmu yang pembahasannya tentang kewajiban-kewajiban kepada agama. Dan menuntut ilmu yang sunnah adalah menuntut ilmu yang pembahasannya itu sunnah. Ya. Sekolah negeri, nah itu tidak wajib, tapi hanya sekedar sunnah, dianjurkan. Ya. Iya. Dan itu ada kadar-kadarnya juga sebetulnya. Kalau misalkan sekolahnya itu yang dipelajari ini sesuatu yang wajib, baca tulis misalkan. Nah, baca tulis kan wajib. Memang sekolahnya wajib. Tapi kalau sudah baca tulis, sudah bisa, maka sekolahnya jadi sunnah. Ya. Sama seperti ibu ngaji di sini. Ibu ngaji di majelis taklim untuk mempelajari yang wajib. Kalau ibu sudah tahu yang wajib, ya, yang wajib sudah tahu, yang haram sudah tahu, maka setelahnya itu pengajian menjadi sunnah. Ya, iya. Jadi bu, konsekuensi hukum ngaji antara wajib dan sunnah itu nanti seperti ini. Misalkan suami lagi di rumah, ibu mau pengajian, kata suami, bu jangan ngaji. Ya. Akhirnya ibu tetap keluar ngaji. Nah kalau seandainya ngaji itu hukumnya wajib, maka itu boleh keluar walaupun tanpa izin suami, karena wajib hukumnya. Ya. Tapi kalau seandainya
ngaji itu hukumnya sunnah, maka ketika suami melarang ibu ngaji, maka jangan ngaji. Suami di rumah sendirian kita temenin, mana udah pulang kemana-mana tuh, mau bapak ke imah ya, kau tunggu siapa daripada dulu sahabat batur. Ya, nah maka ibu, ya, menjalankan perintah suami itu wajib, sementara ngaji hukumnya sunnah. Apalagi ibu pengajiannya bukan cuma satu, bukan cuma di Babul Huda, bukan cuma di mana hari Kamis, Umi Aisyah dan lain sebagainya ya Bu ya. Ibu satu minggu ngaji bisa berapa kali? Bisa 3 kali. Maka kalau suami ngelarang ngaji, minta temenin Bu, gak usah ngaji ya. Kenapa? Karena mentaati perintah suami hukumnya wajib. Nah, kita kembali Bu ya, sebelum lebih jauh kita memasuki masalah penghidupan. Lagi kembali lagi. Ini kita lagi nyeritain masalah perjalanan. Kenapa? Yang ke situ. Nah, itu yang pertama Bu, melakukan perjalanan hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, terkadang melakukan perjalanan hukumnya sunnah. Kapan melakukan perjalanan hukumnya sunnah? Kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ziarah-ziarah makam orang soleh ya Bu ya. Ibu biasanya ziarah Wali Songo bulan apa Bu? Bulan Bulan. Kedua berarti ya. Ayo cari ziarah Bu. Iya. Ayo itu Bu, ziarah. Ya. Ini ada beberapa yang harus diluruskan masalah ziarah. Pertama Bu, niat ziarah itu niat tafakur. Hari ini kita mendoakan jenazah, siapa tahu besok kita yang didoakan. Hari ini kita duduk di atas makam, besok jadi kita yang berada di bawah makam. Betul gak? Niat ziarah pertama untuk ingat mati, ya itu. Yang kedua, niat ziarah itu untuk cari berkah. Boleh cari berkah ya Bu ya. Saya ziarah Wali Songo, pengen doa sama Allah, usaha biar maju, kemudian duit biar banyak, anak-anak biar soleha, itu ngalah berkah, gak jadi masalah. Tapi jangan lupa Bu, inti dari ziarah yaitu untuk mengingat mati. Terus ziarah juga tidak mesti baca-baca. Ibu ziarah Yasin, zikir, tahlil, doa, nggak mesti. Ibu datang ke makam orang tua, duduk aja sambil tafakur. Ibu duduk di pinggir makam orang tua, nggak ngapa-ngapain, nggak baca Yasin, zikir, tahlil, enggak. Cuma duduk aja. Itu ziarah Bu, sambil tafakur. Ya Allah, sekarang orang tua saya bisa jadi besok saya. Sekarang orang tua saya enak, masih akan ziarahin, saya yang ziarahin. Besok anak saya ziarahin saya atau enggak? Tafakur. Saat seluruh amal soleh terputus, saat seluruh keluarga meninggalkan kita, saat jasad kita dikubur seorang diri, itu tafakur termasuk ziarah juga. Bahkan itu intinya ziarah. Jadi intinya ziarah itu tafakur, bahwasanya satu saat kita pun akan meninggal dunia. Itu maksud ziarah. Bukan sekedar omak kami, tapi habis itu ngomonginnya dunia, bukan. Betul kan? Ziarah kan sekedar baca, zikir, tahlil, takbir, yasin. Habis itu apa? Doa, ya Allah minta dunia yang banyak. Itu kan lagi depan kuburan. Ngapa yang diingat dunia? Boleh nggak jadi masalah. Cuma jangan lupa inti dari ziarah adalah mengingat mati. Ya Bu ya, jadi
ziarah ke Nabi sama ke makam orang-orang soleh itu disunahkan ya. Wasilatul rahim, dianjurkan juga melakukan perjalanan untuk menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, terkadang perjalanan itu menjadi mubah, boleh hukumnya. Kapan perjalanan menjadi mubah? Kasafari intijarah, seperti melakukan perjalanan untuk berdagang. Ibu ke SGC, rek beli barang, rek dijual deh di dia. Tempat naon, mana hukumnya boleh ya. Kapan melakukan perjalanan makruh? Kasafari intijarati fi aqfanil mauta, seperti melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan kain kafan. Bu, dagang kain kafan itu kata para ulama hukumnya makruh. Makruh itu apa? Ya makruh termasuk boleh ya Bu ya. Boleh. Dikerjakan tidak ada berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Imtisalan. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa sih berjualan kain kafan hukumnya makruh? Alasannya apa boleh tahu? Hah? Jadi berjualan kain kafan hukumnya makruh, alasannya karena kalau jualannya kain kafan, maka harapannya adalah kematian, betul nggak? Kapan ini orang pada mati? Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada yang mati, biar kain kafan saya terjual. Apalagi kalau yang mati banyak ya Allah, masya Allah, saya punya keuntungan besar. Ya kenapa makruh? Karena di sana ada harapan orang itu mati. Jadi ngarepinnya orang mati terus dia lupa dengan kematian dia. Ya, itu kalau jualan kayak apa? Makanya hukum makruh. Ya tapi tidak jadi masalah. Silakan ibu kalau mau jualan ya. Kalau nggak ada jualan dapat juga ya. Seperti apa lagi Bu yang membuat orang mati selain kayak kafan? Kembang-kembangan, kembang kehidupan, ya, samakna dan lain sebagainya. Peti, awil lahwi wal la'ibi ghairil muharram. Yang kelima Bu, perjalanan terkadang hukumnya haram. Kapan perjalanan menjadi haram? Kasafari zaujati min ghairi di zaujiha, seperti perjalanan seorang perempuan tanpa restu, tanpa izin dari suaminya. Ibu keluar rumah, suami gak itu haram. Ke Indomaret, suami gak izinin, haram. Saya emang gak izinin Pak Ustadz, bukan perjalanannya. Soalnya asal usah ke Indomaret, nah mulai copot. Ya Bu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau suami tidak mengizinkan ibu keluar rumah, maka jangan keluar rumah sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan ibu kepada suami. Online. Oh iya. Di sini kan udah banyak aplikasi Bu ya. Wah, aplikasi naon wae ya. Tinggal klik nyampe tempat rumah. Iya. CODKB itu cek salah kita rusak sih CODKB gitu. Apa dengan mana ya? Nah ibu sekalian, Bu, ini catatan penting ya. Ibu taat kepada suami niatnya karena Allah, jangan karena suami, jangan karena kebaikan suami, jangan. Kenapa? Karena kalau ibu taatnya itu karena kebaikan suami, satu saat suami tidak baik, ibu tidak akan taat pada suami, betul nggak? Oh suami batur, suami setia, ibu taat. Pas kau beli kamu marah. Ya Bu ya. Jadi ketika suami berubah, ibu pun akan ikut berubah.
agama ibu, ibadah ibu, kebaikan ibu berubah semuanya karena suami berubah. Itulah kalau ibu taat pada suami karena kebaikan suami atau karena cinta pada suami. Maka ibu sekalian, taat kepada suami jangan karena ibu cinta sama suami, jangan sekedar ya, jangan sekedar karena ibu cinta, jangan sekedar karena suami baik, tidak. Taat kepada suami itu harus karena Allah. Kenapa? Ketika niat kita karena Allah, maka kita tidak akan berubah walaupun suami berubah. Suami yang tadinya baik berubah menjadi tidak baik, maka ketaatan ibu, kesolehan ibu tidak akan berubah dengan berubahnya suami. Karena ibu taatnya karena Allah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi taat baik sama suami dan lain sebagainya, usahakan lakukan karena Allah. Insya Allah. Kosong percaya kayak insya Allah orang Indonesia teh. Bu, kalau ibu dengar orang Arab insya Allah itu maknanya pasti bu. Orang Arab kayak gitu. Ya, besok kita janjian di tempat ini jam segini. Orang Arab kalau bilang insya Allah pasti datang bu. Insya Allahnya orang Arab itu maknanya iya pasti saya datang. Orang Indonesia? Beda sama insya Allah orang Indonesia. Dan isuk kan orang makan jam 7 isuk ulah lebih terlambat insya Allah. Datang jam 8, makan jam 9 kali waktu aja. Insya Allah ada orang Indonesia. Tapi mengatakan insya Allah itu dianjurkan gitu ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kau melakukan besok aku akan melakukan ini, tapi katakanlah insya Allah. Jadi mengatakan insya Allah itu dianjurkan. Cuma insya Allah ini jangan dipolitisasi. Kalau orang Indonesia malah mana insya Allah teh mau jadi kudu insya Allah jadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata pembahasannya sampai di sini.